Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa dari kelas 11 PDP 2 akan membacakan bab 3 pencatatan bukti transaksi. A. Bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan komponen penting dalam aktivitas perusahaan pada kegiatan administrasi transaksi. Bukti transaksi memegang peranan penting dalam perusahaan. 1. Pengertian transaksi. Transaksi dalam perusahaan merupakan suatu aktivitas perusahaan yang berdampak pada perubahan terhadap posisi keuangan atau aset kekayaan yang dimiliki perusahaan. Pada umumnya, transaksi terdapat dalam perusahaan terbagi atas dua macam, yaitu A. Transaksi internal. Transaksi internal merupakan suatu jenis transaksi yang prosesnya hanya melibatkan pihak-pihak yang terdapat di dalam perusahaan. B. Transaksi eksternal. Transaksi eksternal merupakan jenis transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan seperti pihak bank, pemasok, pelanggan, dan lain sebagainya. 2. Fungsi bukti transaksi. Bukti transaksi berfungsi sebagai bukti tertulis atas transaksi-transaksi yang sudah terjadi. Bukti transaksi ini bertujuan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dilanjut oleh Nyara Intan. 3. Karakteristik keabsahan bukti transaksi. Karakteristik bukti transaksi dalam perusahaan harus memenuhi A. Keabsahan formal. Transaksi dalam perusahaan pada umumnya dilakukan melalui prosedur yang resmi dalam perusahaan dengan adanya tanda tangan dari pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan atas transaksi tersebut. B. Keabsahan material. Dalam perhitungan bukti transaksi ini, maka proses perhitungan nilai uang dalam transaksi harus dipastikan kebenarannya dan keabsahannya, sehingga dapat menghasilkan jumlah uang yang sebenarnya. 4. Klasifikasi bukti transaksi. Transaksi keuangan terdiri atas transaksi eksternal dan transaksi internal. Transaksi eksternal merupakan suatu transaksi yang dilakukan dengan pihak luar perusahaan, misalnya pembeli perlengkapan kepada pemasok dan lain-lain. Sementara itu, transaksi internal merupakan suatu transaksi yang dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri. Contoh transaksi internal adalah penggunaan perlengkapan, pemanfaatan gedung untuk jangka waktu tertentu, dan lain-lain. Setiap transaksi, baik internal maupun eksternal, memerlukan bukti transaksi sebagai bentuk bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kerja pada atasan bahwa transaksi sudah dilakukan. Bukti transaksi dalam perusahaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu bukti internal dan bukti eksternal. A. Bukti internal. Bukti internal ini dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan. Bukti internal ini merupakan sebagai bukti pencatatan atau kejadian yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Adapun contoh bukti internal, yaitu adanya penghapusan piutang usaha, pengelokasian biaya, dan lain sebagainya. B. Bukti eksternal. Bukti eksternal merupakan bukti transaksi yang terjadi dengan pihak luar perusahaan, yaitu faktur, invoice, nota, dan lain sebagainya. Dilanjutkan oleh Putriana. B. Jenis-jenis bukti transaksi. 1. Nota kontan. Bukti pembelian dalam perdagangan yang dilakukan secara tunai atau kontan. 2. Faktur, dokumen dalam perdagangan yang merupakan tanda bukti pembelian dilakukan secara kredit. 3. Kwitansi. Dokumen perdagangan berupa bukti penerimaan yang ditandatangani oleh pihak yang terkait. 4. Nota debit. Dokumen perdagangan yang merupakan bukti perusahaan telah mendebit perkiraan mitra atau langganannya. 5. Nota kredit. Dokumen perdagangan bukti perusahaan telah mengkredit mitra atau langganannya. 6. Cek. Cek merupakan dokumen perdagangan yang berupa surat perintah yang dibuat oleh pihak yang memiliki rekening di bank untuk membayarkan kepada pihak yang namanya tercantum di dalam cek. 7. Bilyet giro. Bilyet giro merupakan surat perintah dari nasabah untuk memindahkan bukukan dari bank yang satu ke bank yang lain dengan tujuan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilyet giro, baik kepada pihak bank yang sama maupun bank yang berbeda. Dilanjutkan oleh Kaira. C. Pencatatan bukti transaksi. Transaksi keuangan merupakan kegiatan yang terjadi pada perusahaan. Transaksi keuangan adalah aktivitas ekonomi dalam perusahaan yang menyebabkan terjadinya pengurangan kas dan penambahan kas dalam perusahaan. 1.
Tujuan pencatatan transaksi keuangan. A. Transaksi keuangan dalam perusahaan memberikan informasi yang berhubungan dengan sumber-sumber ekonomi, modal perusahaan, dan utang. B. Transaksi keuangan dalam perusahaan memberikan suatu informasi yang rinci mengenai perusahaan pada sumber-sumber ekonomi perusahaan akibat adanya aktivitas usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. C. Transaksi keuangan dalam perusahaan dapat memberikan informasi keuangan yang berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan yang relevan pada penggunaan laporan. D. Transaksi keuangan dalam perusahaan dapat memberikan informasi keuangan yang dapat membantu perusahaan untuk membuat perkiraan potensi perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. 2. Sistematika pencatatan. Dasar pencatatan adalah dasar yang dipergunakan untuk menentukan saat pencatatan suatu transaksi keuangan. Ada dua dasar pencatatan yang dapat digunakan dalam akuntansi, yaitu A. Cash basis. Pencatatan transaksi keuangan dilakukan pada saat transaksi keuangan yang bersangkutan telah diselesaikan secara tunai. B. Accrual basis. Pencatatan transaksi keuangan dilakukan pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan, terlepas apakah transaksi tersebut telah diselesaikan secara tunai atau belum. Dari kedua dasar pencatatan di atas, yang paling sering digunakan sebagai dasar pencatatan dalam akuntansi adalah accrual basis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.